Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 40. Huisyo ini juga mengenal pukulan Pek In Chiang, semacam pukulan sakti yang kabarnya hanya dimiliki oleh pendekar Yap Kun Leong, seorang Lo Chian Wei yang bertapa di Bue Huasan dan yang kabarnya sudah tidak mencampuri lagi urusan dunia. Para pengawal berserabutan masuk, akan tetapi Tian Xin dan Kim Lan sudah tidak nampak lagi bayangannya. Mereka lalu menolong pangeran itu, akan tetapi terlambat karena pangeran itu telah tewas dengan anggota kelaminnya terbabat buntung. Dengan hati penuh duka, Huisyo dan petani itu membantu keluarga pangeran itu untuk berkabung dan kematian Pangeran Toan ini benar-benar mengejutkan semua orang dan bahkan sempat menggegerkan dunia Kang Ou, terutama para tokoh persilatan di sekitar kota raja. Pangeran ini dikenal sebagai seorang yang amat akrab dengan tokoh-tokoh Kang Ou, terkenal sebagai seorang budiman dan dermawan. Memang dia terkenal pula sebagai seorang pria yang suka dengan wanita-wanita muda sehingga di samping istrinya, juga di istananya terdapat belasan orang selir yang muda-muda dan cantik-cantik. Namun hal ini bukan merupakan kejahatan apalagi di masa itu di mana seorang bangsawan atau hartawan sudah biasa mempunyai banyak selir muda yang cantik. Pula, tidak pernah terdengar pangeran ini menggunakan kekuasaannya untuk memaksa istri atau anak orang untuk menjadi selirnya. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap dirinya sungguh mengejutkan dan menggegerkan, apalagi ketika para tokoh itu mendengar bahwa pembunuhnya adalah pendekar sadis yang terkenal sebagai pembasmi yang kejam terhadap orang-orang jahat, dan bahwa pembunuhan itu dilakukan karena sang pendekar yang kejam itu menuduhnya berbuat kejahatan. Para tokoh besar dunia Kang Ou yang sudah mendengar akan sepak terjang pendekar sadis, yang sudah merasa marah dan menentang, tidak setuju akan kekejaman-kekejaman itu walaupun dilakukan terhadap penjahat-penjahat, kini menjadi marah dan menganggap bahwa pendekar sadis itu kini telah menyeleweng dan menjadi penjahat sadis. Ramailah dipersoalkan orang siapa adanya pemuda yang disebut pendekar sadis itu. Pendekar sadis tidak pernah mengakui namanya dan julukannya itu pun adalah pemberian orang kepadanya karena sepak terjangnya yang mengerikan. Datangnya seperti setan, tersenyum-senyum, tampan, ganteng, halus sikapnya, suka bersajak dan membaca ayat-ayat suci dari kitab-kitab suci, suka menyuling dan bernyanyi dengan suara merdu, akan tetapi sekali tangannya bergerak, maka lawan akan terjatuh dan tewas dalam keadaan tersiksa dan amat mengerikan. Belum pernah para tokoh Kang Ou melihat kekejaman yang sehebat itu dan mereka pun merasa muak dan menentang keras. Perbuatan seperti yang dilakukan oleh pendekar sadis itu sungguh kejam dan tidak patut dilakukan oleh orang yang mengaku pendekar. Hal ini bisa menodai dan mengotorkan nama pendekar-pendekar di dunia. Pendekar bukanlah orang yang kejam, walaupun pendekar selalu menentang kejahatan. Bahkan seorang pendekar harus menentang kekejaman, bersikap adil tanpa kejam, mengabdi kebenaran dan keadilan, membela yang lemah tertindas menentang yang kuat sewenang-wenang. Bahkan dua orang murid Xiao Limpai itu, yang malam itu menjadi tamu Pangeran Toan dan bahkan menjadi saksi kekejaman pendekar sadis, cepat-cepat pulang ke Xiao Limsi untuk melaporkan sepak terjang pendekar sadis kepada para pemimpin Xiao Limpai. Sementara itu, Tian Xin juga merasa menyesal bahwa dia harus bentrok dengan dua orang yang melihat gerakannya dapat diduga tentu tokoh-tokoh Xiao Limpai itu. Akan tetapi dia tidak peduli. Kalau mereka itu membela Toan Ongya, berarti mereka membela pihak yang salah, pikirnya. Dengan cepat dia membawa lari Kim Lan dari istana pangeran itu. Dia tidak mau meninggalkan wanita itu di sana, karena hal itu sama saja dengan mencelakakannya. Dengan cepat sekali dia telah keluar dari kota raja dan menuju ke kuil yang gelap dan sunyi itu. Setibanya di luar kuil, dia menurunkan tubuh Kim Lan dan berkata, "Nah, sudah terbalas dendammu, sekarang pergilah kau." Tiba-tiba wanita itu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Tian Xin. "Tai Hiap, aku merasa berterima kasih sekali kepadamu, dan biarlah aku menyerahkan diriku kepada Tai Hiap untuk membalas budi Tai Hiap." Pergilah dan jangan kau ganggu aku lagi," kata Tian Xin. Tapi, Tai Hiap, kemanakah aku dapat pergi? Kalau bertemu dengan kaki tangan dan teman-temannya Pangeran Toan, tentu aku akan ditangkap dan dibunuhnya. Tai Hiap, mengapa Tai Hiap menolong aku setengah-setengah? Tian Xin mengerutkan alisnya, maklum bahwa apa yang dikatakan oleh wanita itu memang ada benarnya. "Habis, apa maumu?" tanyanya, agak bingung juga. "Tai Hiap, biarlah selama Tai Hiap berada di sini aku menemani Tai Hiap,
Aku akan melayani Tai Hiap, dan apapun yang Tai Hiap kehendaki dariku, akan kulakukan dengan senang hati. Tianxin tidak menjawab. Dia sendiri bingung apa yang harus dilakukannya terhadap wanita ini. Untuk mengusirnya begitu saja terang tidak mungkin karena tentu wanita ini akan tertimpa malapetaka kalau bertemu dengan orang-orang yang mencarinya. Kematian Toan Ongya tentu akan menggemparkan kota raja dan para penjaga keamanan tentu akan mencari wanita ini. Maka dia pun lalu masuk ke dalam kuil, menyalakan lilin. Ketika dia hendak membuat api unggun, dia telah didahului oleh Kim Lan yang tanpa banyak cakap, telah membuat api unggun, kemudian wanita itu duduk di sudut tanpa banyak bergerak, hanya sepasang matanya yang bening itu menatap ke arah pemuda itu. Tianxin melirik. Wanita itu memang manis, dengan bentuk tubuh yang padat, kulit leher dan tangan cukup bersih dan halus. Sudah beberapa lamanya dia tidak berdekatan dengan wanita dan wanita ini memang manis, masih muda pula. Tidak mungkin aku dapat melindungimu terus, besok aku akan pergi dari sini. Tiba-tiba pemuda itu berkata sambil merebahkan dirinya di alas jerami kering. Kim Lan memandang dengan mata terbelalak, lalu bangkit dan menghampiri duduk di atas jerami dekat dengan Tianxin. Engkau hendak pergi, Tai Hiap? Kemana? Lalu aku bagaimana? Sambil rebah itu Tianxin memandang. Apa gunanya wanita ini? Dan tiba-tiba dia bertanya. Kim Lan, apakah yang harus kulakukan denganmu? Aku mempunyai banyak urusan penting dan aku tidak mungkin dapat melindungimu terus. Aku telah membalaskan sakit hatimu. Besok aku harus pergi untuk mencari seorang musuh besarku yang sampai kini belum juga kutemukan. Aku terpaksa akan meninggalkanmu di sini. Mencari musuhmu, Tai Hiap? Siapakah yang kau cari? Siapa tahu aku dapat membantumu menemukannya. Ucapan ini mendatangkan harapan pada Tianxin. Benarkah? Yang kucari itu adalah seorang yang bernama Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam, seorang tokoh Zheng Huapang yang kabarnya melarikan diri di kota raja, akan tetapi sampai kini belum juga dapat kutemukan. Wanita itu nampak termenung dan bibirnya membisikkan nama itu berkali-kali. Tok Chiang Xianjin? Tok Chiang, pernah aku mendengar nama itu, Tai Hiap. Dan ia pun mendekat dan jari-jari tangannya memegang lengan Tianxin karena merasa tegang dan girang. Pemuda itu merasa jari-jari tangan yang halus itu mencengkeram lengannya, akan tetapi hal ini tidak begitu diperhatikan karena dia sudah bangkit duduk dan memandang dengan sinar mata penuh selidik. Benarkah? Engkau tahu di mana dia? Tanyanya. Kim Lan mengangguk-angguk. Agak bingung juga. Sekarang aku teringat. Mendiang suamiku pernah mengirimi kulit harimau yang dipesan oleh ketua Pek Lian Kau di lereng Tai Hang San, di dusun yang disebut Dusun Tiongking. Ya, suamiku pernah bercerita bahwa di situ terdapat seorang kakek yang berjuluk Tok Chiang, yang kuingat hanya Tok Chiang begitu saja, entah Tok Chiang Xianjin atau Tok Chiang siapa. Suamiku mendengar julukan itu dari percakapan antara para anggota Pek Lian Kau ketika dia menantikan pembayaran. Bagus sekali. Tianxin berseru dengan girang. Engkau mau membantuku? Tentu saja, Tai Hiap. Setelah apa yang kau lakukan untukku, biar harus berkorban nyawa pun untukmu aku bersedia melakukannya. Aku akan mencari harimau dan engkau boleh menawarkan kulitnya ke orang Pek Lian Kau, dengan demikian engkau dapat menyelidiki di mana adanya orang yang berjuluk Tok Chiang Xianjin apakah dia itu benar Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam atau bukan. Baik, Tai Hiap, dengan senang hati. Dan lebih dari itu, kalau engkau menghendaki, aku akan senang sekali menemanimu tidur. Wajah itu masih sempat menjadi merah ketika mengatakan hal ini dan matanya mengerling tajam, mulutnya tersenyum. Memang sejak pertemuannya yang pertama dengan pemuda itu, Kim Lan sudah tergila-gila oleh ketampanan wajah Tianxin, apalagi setelah menyaksikan sepak terjang pendekar sadis ini. Tianxin tersenyum, lalu meraih dan menarik tubuh wanita itu dalam pelukannya. Tentu saja dia tidak menolak penawaran diri seorang wanita semanis Kim Lan, apalagi karena sudah beberapa lamanya dia tidak pernah menyentuh wanita. Pek Lian Kau, agama teratai putih, sebenarnya bukanlah suatu perkumpulan agama, melainkan sebuah perkumpulan politik yang menentang pemerintah. Memang para pemimpinnya terdiri dari para tosu yang sebagian menganut agama Tu yang sudah tidak asli lagi, yang bercampur baur dengan pelajaran-pelajaran agama Buddha dan pelajaran aliran-aliran lain yang suka akan hal-hal mistik.
Pak Lian Kau merupakan perkumpulan penentang pemerintah yang kuat. Biarpun sudah seringkali pemerintah melakukan usaha untuk membasminya, namun perkumpulan ini selalu berdiri lagi dan mempunyai cabang di mana-mana. Kekuatannya terletak kepada pengerahan rakyat yang mudah terbujuk perkumpulan ini melalui ilmu-ilmu sihir, melalui filsafat-filsafat agama dan janji-janji. Tentu saja semua ini didasarkan atas penderitaan rakyat. Pak Lian Kau pandai menggunakan bujuk rayu, memanfaatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat yang merasa tidak puas terhadap pemerintah yang memang pada waktu itu amat buruk. Banyak pembesar yang bersikap sewenang-wenang, pejabat-pejabat yang menindas rakyat dengan berbagai jalan. Kekeliruan pemerintah yang terutama adalah bahwa pemerintah selalu mengejar-ngejar perkumpulan itu dengan kekerasan. Tentu saja pemerintah selalu gagal, karena pemerintah hanya mengejar dan berusaha membasmi akibatnya saja tanpa mempedulikan sebabnya. Timbulnya ketidakpuasan rakyat membentuk adanya perkumpulan seperti perkumpulan Pak Lian Kau yang ideologinya dilandaskan atas kemiskinan rakyat yang menderita dan tidak puas itu adalah akibat saja, dan sebabnya terletak pada keadaan rakyat itu sendiri. Biarpun ribuan kali perkumpulan semacam itu dibasmi, namun selama rakyat masih tertindas, miskin dan tidak puas, tentu akan muncul pula perkumpulan baru yang serupa, yaitu menentang pemerintah dan merongrong pemerintah. Pak Lian Kau selalu menghasut di dusun-dusun, rakyat miskin dengan mengatakan betapa rakyat sengsara hidupnya, ditindas, dan menonjolkan pula betapa mewahnya kehidupan orang-orang kaya dan pembesar-pembesar yang korup di kota-kota dan kota raja. Dengan perbandingan-perbandingan yang menyolok ini, yang ditambahi pula bumbu-bumbu, Pak Lian Kau menghasut rakyat jelata untuk menentang, untuk memberontak terhadap orang kaya, terhadap pembesar, terhadap pemerintah. Kemiskinan rakyat merupakan sumber pertumbuhan perkumpulan semacam Pak Lian Kau itulah. Rakyat yang kecewa atau tidak puas akan keadaan hidupnya, merupakan makanan empuk bagi perkumpulan semacam itu, mudah dihasut. Oleh karena itu, mengejar-ngejar Pak Lian Kau, membasminya dengan kekuatan senjata, sama saja dengan membabat rumput pada daunnya saja. Karena akarnya masih, maka dalam waktu singkat saja rumput-rumput itu akan tumbuh lagi, bahkan lebih subur mungkin. Sebuah pemerintahan yang baik, di bawah bimbingan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, tentu akan lebih mempelajari sebabnya daripada terkecoh oleh akibatnya, tentu akan lebih memperhatikan akarnya daripada mengacuhkan rumputnya. Sebabnya atau akarnya terletak kepada kesengsaraan atau kemelaratan rakyat jelata. Kalau pemerintah memperhatikan keadaan kehidupan rakyat jelata, di dusun-dusun, di gunung-gunung, kalau pemerintah dapat meningkatkan kehidupan mereka yang miskin dengan pendapatan yang memadai, sehingga semua rakyat dapat memperoleh sandang pangan papan yang layak, kalau perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak begitu menyolok, kalau semua pejabat yang memeras dan korupsi diberantas dan diganti orang-orang yang bijaksana, maka rakyat akan hidup tentram, tenang dan tidak kecewa. Nah, kalau sudah begini, maka tanpa diberantas pun, perkumpulan-perkumpulan macam Pak Lian Kau itu akan mati sendiri. Rakyat tentu akan terbuka matanya bahwa perkumpulan semacam itu hanya menghasut belaka untuk mempergunakan kekuatan mereka, kekuatan rakyat, untuk memberontak dan mengambil alih kekuasaan, atau lebih jelas lagi perkumpulan itu hendak mempergunakan kekuatan rakyat untuk merebut kedudukan, demi kepentingan beberapa gelintir pemimpin perkumpulan itu sendiri tentu saja. Dan rakyat tentu akan menentangnya. Tochiang Xianjin Chiu Hek Lam adalah seorang tokoh besar yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi semenjak Zheng Huapang diserbu oleh putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou yang kemudian dibantu oleh keturunan Qin Ling Pai, dia merasa tidak aman hidupnya. Dia masih merasa ngeri kalau membayangkan kelihayan putra Pangeran Cheng Han Hou itu. Dan dia pun mengerti bahwa pemuda yang mengandung sakit hati atas kematian ayah bundanya itu tentu akhirnya akan mencarinya. Maka larilah dia, setelah Zheng Huapang dibasmi, ke kota raja di mana dia mempunyai banyak sahabat dan dapat menyembunyikan dirinya. Beberapa tahun lamanya tidak ada orang mencarinya maka dia mulai merasa tenang. Akan tetapi, kemudian terdengar munculnya seorang pemuda yang dijuluki pendekar sadis karena kekejamannya membasmi orang-orang jahat. Tochiang Xianjin teringat kepada Tianxin, putra Cheng Han Hou itu, dan dia sudah dapat menduga bahwa agaknya pendekar sadis adalah Cheng Tianxin putra pangeran yang pernah menggegerkan dunia persilatan sebagai jagoan nomor satu itu. Dan dia pun menjadi panik dan ketakutan, apalagi ketika dia mendengar bahwa Huai Kaipang telah diobrak-abrik oleh pendekar sadis, bahkan Lo Tianxin Kai dan Hek Bin Mo Kai juga telah dibunuhnya secara mengerikan.
Makin yakinlah hatinya bahwa pemuda itu tentulah Cheng Tianxin dan dia pun tahu bahwa pemuda itu tentu akan mencarinya, tentu tahu pada akhirnya bahwa dia pun menjadi satu di antara pengeroyok dan pembunuh Pangeran Cheng Han Hou. To Chiang Xianjin merasa tidak aman lagi tinggal di kota raja dan dia pun lari ke satu-satunya tempat yang dirasanya aman baginya, yaitu ke sarang Pek Lian Kao. Memang sudah lama dia mempunyai hubungan baik dengan Pek Lian Kao. Setelah dia menempati sebuah pondok di dalam kompleks sarang Pek Lian Kao dan beberapa orang tokoh Pek Lian Kao yang cukup lihai sebagai teman, hatinya menjadi tenteram juga. Betapapun juga putra sang Pangeran Cheng Han Hou yang diduganya tentulah si pendekar sadis itu hanya seorang diri saja, maka dengan bantuan Pek Lian Kao, bukan saja dia akan mampu menandingi pendekar sadis, bahkan kalau pemuda itu berani muncul, dia tentu akan berusaha agar pendekar itu dikeroyok dan tewas seperti mendiang ayahnya. Sarang Pek Lian Kao yang berada di lereng pegunungan Tai Hang San dan tidak jauh dari daerah kota raja itu memang merupakan tempat yang amat baik bagi perkumpulan ini. Dan agaknya untuk tidak menarik perhatian pemerintah, maka perkumpulan itu tidak mendirikan sebuah benteng, melainkan mempergunakan sebuah dusun untuk menjadi sarang mereka. Mereka mendirikan rumah-rumah di antara penduduk dusun, dan ada pula yang mendirikan rumah-rumah di hutan-hutan tepi dusun itu, akan tetapi di antara rumah-rumah ini terdapat hubungan rahasia dan setiap saat tempat itu terjaga oleh anak buah Pek Lian Kao yang bersembunyi di tempat-tempat rahasia. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Para penduduk dusun Tiongking itu pun kesemuanya telah dipengaruhi dan biarpun mereka masih merupakan penduduk dusun biasa, namun sesungguhnya mereka itu telah menjadi anggota-anggota yang setia dari Pek Lian Kao yang menjanjikan perbaikan nasib bagi mereka kalau kelak, perjuangan, Pek Lian Kao berhasil. Pada suatu pagi, seorang wanita yang manis memasuki perkampungan Pek Lian Kao itu dan karena ia membawa kulit harimau dan mengatakan bahwa wanita itu adalah istri mendiang Hok Hou Kui, setan penakluk harimau, yaitu pemburu yang biasa menjual kulit harimau dan ular besar kepada para pimpinan Pek Lian Kao, maka ia diterima tanpa banyak kecurigaan. Bahkan Kim Lan yang membawa 2 gulung kulit harimau itu segera dibawa menghadap kepada Tian Hualosu, yaitu kakek yang pada waktu itu menjadi pemimpin atau ketua cabang Pek Lian Kao di daerah itu. Adapun pusat Pek Lian Kao masih berada di selatan, di Provinsi Hokkien. Tian Hualosu ini adalah seorang sahabat baik dari To Chiang Xianjin, dan dia memimpin Pek Lian Kao cabang daerah itu dengan bantuan 5 orang sutenya. Dengan hadirnya To Chiang Xianjin di tempat itu, tentu saja dia merasa gembira dan berarti memperoleh tenaga yang boleh diandalkan, yang akan membuat Pek Lian Kao cabang daerah itu menjadi semakin kuat. Pada waktu itu, Tian Hualosu sedang bersama 5 orang sutenya dan juga To Chiang Xianjin hadir pula. Mereka sedang menerima kunjungan seorang tokoh Pek Lian Kao dari Hokkien. Tokoh ini adalah seorang tosu Pek Lian Kao yang bernama Giok Lian Chu, seorang tosu tinggi kurus yang mukanya seperti tikus akan tetapi matanya amat berwibawa dan memang tokoh ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi di samping ilmu sihir yang cukup kuat. Giok Lian Chu ini datang membawa pesan dari para pimpinan Pek Lian Kao pusat untuk memperingatkan para pengurus cabang bahwa mereka itu kurang tekun berusaha menarik dukungan rakyat. Bagaimana dapat dikatakan kami kurang berusaha? Tian Hualosu membantah. Kami setiap hari sudah membujuk dan menghibur rakyat di dusun-dusun, dan sudah banyak yang menjadi pengikut kami. Seperti di dusun Tiongking ini, dari anak-anak sampai kakek-kakek, laki-laki maupun wanita, semua mendukung gerakan kita. Dia merasa agak penasaran kalau dikatakan bahwa para pimpinan cabang kurang giat atau tekun bekerja. Xian Cai harap Lo Heng jangan salah mengerti dan dapat menyelami apa yang dimaksudkan para pimpinan kita. Kata Giok Lian Chu sambil tersenyum. Kalau tersenyum, mukanya semakin mirip dengan muka tikus karena bentuk muka itu memang meruncing dan panjang, sedangkan muka itu dicukur licin, hanya disisakan beberapa helai kumis jarang. Coba Lo Heng jawab, selain berusaha membujuk dan mengambil hati rakyat dengan janji-janji muluk, apakah juga kawan-kawan di daerah ini berusaha untuk mencegah dan menghalangi adanya kemakmuran rakyat? Apakah ada usaha untuk mengacaukan pembagian air sawah, merusak tanaman, meracuni sungai-sungai agar ikan-ikan banyak mati, juga mengadakan kekacauan-kekacauan berselubung sehingga rakyat hidup dalam kekurangan, kelaparan dan kegelisahan? Para pimpinan Pek Lian Kao daerah itu terbelalak. Selama mereka menerima gembengan, di pusat belum pernah mereka mendengar akan usaha seperti itu. Tapi mengapa?
Bukankah kita malah harus berbaik dengan rakyat miskin? Mengapa kita harus membuat kehidupan mereka menjadi semakin memburuk? Hahaha, agaknya Lo Heng lupa bahwa rakyat harus dibuat semenderita mungkin, karena dengan demikian, dengan adanya kegagalan panen, kegagalan para nelayan, kekacauan dan ketidakamanan, maka semakin besar pula rakyat akan tidak puas dan membenci pemerintah. Kaisar dianggap sebagai utusan Tian, dan kalau sampai panen gagal dan kehidupan sukar, berarti bahwa Tian marah kepada Kaisar maka menjatuhkan hukuman. Ini lebih mudah untuk mendorong rakyat untuk memberontak dan menjadi pengikut-pengikut kita. Para pimpinan Pek Lian Kau mengangguk-angguk dan mereka merasa kagum akan siasat baru yang dibawa oleh rekan ini dari pusat. Mereka lalu menyatakan kesanggupan mereka untuk mempergiat usaha mereka membuat rakyat di wilayah kekuasaan mereka menjadi semakin melarat, dan kalau perlu mereka akan membasmi hartawan-hartawan yang suka menderma, menghancurkan atau membakar persediaan pangan, meracuni sungai yang banyak ikannya dan meracuni tanaman-tanaman agar mati sebelum mengeluarkan hasil. Akhirnya mereka itu minum arak dari cawan mereka sambil berseru. Hidup Pek Lian Kau! Demi kemakmuran rakyat kalau pemerintah telah digulingkan dan Pek Lian Kau yang berkuasa. Rapat pimpinan dilanjutkan dengan makan minum untuk menjamu tamu dari pusat itu. Dan biarpun para pimpinan Pek Lian Kau itu terdiri dari orang-orang yang mengenakan jubah pendeta, akan tetapi mereka semua tidak pernah pantang makan barang berjiwa maupun minuman keras. Bahkan mereka pun tidak pernah pantang bersenang-senang dengan wanita. Karena itu, dalam perjamuan itu pun terdapat beberapa orang wanita muda, yaitu wanita-wanita dari dusun-dusun yang telah menjadi pendukung mereka, tentu saja dipilih yang manis-manis melayani mereka makan minum. Para gadis yang telah dipilih oleh pimpinan Pek Lian Kau itu rata-rata telah lama menjadi kekasih mereka pula, dan sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk menghibur para pimpinan Pek Lian Kau. Gadis ini merasa seolah-olah mereka itu terpilih dan merasa bangga karena selain mereka merasa dipakai oleh para orang terkemuka, juga mereka tentu saja dihadiahi banyak barang berharga, pakaian indah dan emas permata. Karena itu, dalam melayani mereka makan minum gadis-gadis itu pun bersikap genit-genit, apalagi terhadap tamu itu, walaupun pendeta tamu itu tak dapat dikatakan memiliki wajah dan bentuk badan yang menarik hati wanita. Pada pagi hari itulah, selagi para pimpinan Pek Lian Kau menjamu Giok Lian Chu, tokoh Pek Lian Kau pusat itu, muncul Kim Lan yang menawarkan 2 gulungan kulit harimau kepada para pimpinan Pek Lian Kau. Anggota Pek Lian Kau yang mengenal suami wanita ini dan bahwa ketua mereka suka sekali mengumpulkan kulit binatang buas, segera membawa Kim Lan masuk ke ruangan di mana mereka sedang berpesta, apalagi melihat bahwa wanita penjual kulit harimau ini amat manis. Melihat anggotanya datang membawa seorang wanita yang tidak mereka kenal, Tian Hua Losu mengerutkan alisnya. Betapa sembrono anak buahnya itu. Siapa yang kau bawa menghadap ini? Maaf, Suhu, ia adalah istri mendiang Hok Hou Kui si pemburu yang pernah menjual kulit binatang buas ke sini, dan ia sekarang membawa 2 gulung kulit harimau. Kecurigaan segera lenyap dari sepasang mata ketua Pek Lian Kau itu dan kini dia memandang dengan penuh perhatian, juga dengan pandang mata lembut ketika melihat betapa wanita itu memiliki wajah yang manis dan pakaiannya yang ketat itu menonjolkan tubuh yang padat dan menggerahkan. Juga pandang mata wanita itu mengandung kerling tajam, tanda bahwa wanita itu tidak berdarah dingin. Dan terutama sekali, baru sekarang tuan rumah ini melihat betapa pandang mata tamunya berkilat. Kalau tadi tamunya menghadap para pelayan itu dengan sikap tak acuh dan jemu, kini kedatangan wanita itu membangkitkan gairah tamunya. Dan memang, dibandingkan dengan gadis dusun yang sudah terbiasa melayani mereka dan bersikap genit-genit itu, wanita penjual kulit harimau ini jauh lebih unggul, baik dalam hal kemanisan wajah, kepadatan tubuh yang nampak menyembunyikan kekuatan dan kehangatan, maupun dalam sikap yang nampak alim. Ah, jadi engkau adalah istri Hok Hou Kui? Pinto mengenal baik suamimu itu. Apa, sudah mendiang? Duduklah nyonya muda, duduklah dan ceritakan kapan suamimu itu meninggal dunia. Kata Tian Hua Losu dengan sikap ramah. Kim Lan menolak dengan sikap malu-malu, akan tetapi setelah dibujuk oleh para tokoh Pek Lian Kau yang lain akhirnya duduklah ia di sebuah kursi. Setelah ia menarik kursi itu agak menjauh dari meja dan dari para tokoh Pek Lian Kau yang sedang duduk menghadapi masakan di atas meja yang panjang dan lebar itu. Diam-diam ia mengerling ke arah mereka dan dengan mudah ia dapat mengenal Tok Chiang Xianjin seperti yang didengarnya dari Tian Xin. Seorang kakek berusia hampir 70,
masih nampak kuat dan tubuhnya tinggi kurus, mukanya pucat agak kehijauan, sepasang mata yang sipit seperti terpejam, dan jubahnya kuning. Yang berwajah dan bertubuh seperti itu hanya orang ini, maka tentu inilah Tok Chiang Xianjin, pikirnya. Pendeta yang selalu menatapnya, yang tinggi kurus pula, mukanya seperti tikus, tentu bukan Tok Chiang Xianjin. Maka, ia pun cepat mencurahkan perhatian kepada tugasnya dan setelah duduk, ia diam saja menundukkan mukanya yang manis. Ceritakanlah, Nyonya, bagaimana suamimu meninggal? Apakah meninggal ketika memburu binatang buas? Sudah lama sekali dia tidak pernah mengirim kulit binatang ke sini. Desak pula ketua cabang Pek Lian Kau itu sambil tersenyum melihat betapa si muka tikus itu nampak makin tertarik setelah mendengar bahwa suami wanita ini telah meninggal dunia. Didesak demikian, tiba-tiba saja sepasang mata Kim Lan yang bening itu menjadi basah dan ia menjawab dengan suara gemetar memancing rasa iba. Suami saya dan ayah saya telah dibunuh oleh si keparat Pangeran Toan. Ia sengaja memaki nama pangeran itu karena ia pun tahu bahwa orang-orang Pek Lian Kau ini amat membenci kaum bangsawan, hartawan, dan juga pemerintah. Toan Ongya, tanya ketua cabang Pek Lian Kau itu dan semua orang memandangnya dengan penuh perhatian. Benar, To Tiang. Kata wanita itu sambil menahan isaknya. Ah, tapi bukankah pangeran keparat ini baru-baru saja dibunuh oleh pendekar sadis? Demikian yang kami dengar. Tiba-tiba Tok Chiang Xianjin berkata dan diam-diam Kim Lan bergidik mendengar suara ini, suara yang mengandung getaran yang mengguncangkan jantungnya. Pendekar sadis telah memberitahu kepadanya bahwa pendeta ini memiliki kepandaian yang amat lihai. Saya juga sudah mendengar akan hal itu dan saya bersyukur karenanya. Siapapun yang membunuhnya, sakit hati saya akan kematian suami dan ayah saya telah terbalas, katanya dan ia dapat membuat suaranya terdengar lega dan bersyukur. Nyonya muda, kau belum menceritakan mengapa suamimu dan ayahmu dibunuh oleh pangeran itu, dan kapankah terjadinya hal itu? Ayah saya dan suami saya dibunuh oleh kaki tangan pangeran itu, kurang lebih 4 bulan yang lalu karena ketika saya diutus suami saya menjual kulit harimau ke sana, pangeran itu hendak memaksa saya menjadi selirnya, saya melarikan diri, dikejar kaki tangan pangeran itu. Ayah dan suami saya membela, akan tetapi mereka dibunuh dan saya berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Setelah mendengar pangeran keparat itu dibunuh orang barulah saya berani keluar dari tempat persembunyian saya lagi. Semua orang mengangguk-angguk. Akan tetapi ketua cabang Pek Lian Kau itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Kalau mereka sudah mati, bagaimana engkau bisa memperoleh 2 gulung kulit harimau ini? Ketua perkumpulan ini cerdik juga, pikir Kim Lan. Ia harus berhati-hati, karena kalau sampai bocor rahasianya, tentu ia akan mati tanpa dapat menghindarkan diri dari bahaya maut lagi. Setelah mendengar pangeran keparat itu tewas, saya berani keluar lagi dan bersama teman-teman pemburu yaitu bekas teman-teman suami saya lalu melanjutkan pekerjaan suami saya. Kami berhasil menjebak 2 ekor harimau dan karena kami memburu di hutan-hutan yang berdekatan dengan tempat ini, yaitu di lereng Tai Hang San sebelah barat, saya lalu teringat kepada pesan suami saya untuk menjual hasil buruan, terutama kulit harimau ke dusun Tiongking, di mana katanya ada ketua perkumpulan yang suka membelinya. Dia mengatakan ketua perkumpulan? Perkumpulan apa? Tanya ketua Pek Lian Kau dengan kaget. Saya tidak tahu namanya, To Tiang, hanya dikatakan bahwa di dusun ini saya boleh minta menghadap ketuanya untuk menawarkan kulit-kulit ini. Maka saya berani datang ke sini karena menurut keterangan suami saya dahulu, para pendeta di sini berani membayar mahal dan juga bahwa mereka, semua manis budi dan gagah perkasa. Hahaha. Tiba-tiba pendeta muka tikus itu tertawa. Sayang suamimu telah meninggal nyonya, kalau belum tentu aku akan suka berkenalan dengan dia. Melihat sikap tamunya, ketua cabang Pek Lian Kau tertawa. Lotte, kalau suaminya sudah meninggal, masih ada istrinya, bukankah boleh juga untuk berkenalan? Mereka semua tertawa, kecuali Tok Chiang Xianjin. Pendeta ini memang sejak dahulu tidak suka kepada wanita. Dia lebih suka untuk mengajak seorang pria tampan menemaninya tidur. Dan mendengar bahwa suami dan ayah wanita ini terbunuh oleh Toan Ongya yang baru saja terbunuh oleh pendekar sadis, dia tidak merasa enak hati sungguh pun dia tidak dapat menghubungkan wanita ini dengan pendekar sadis. Nyonya muda, jangan khawatir. 2 gulung kulit harimau itu tentu akan kami beli dan kami akan membayar berapa saja harga yang kau minta.
Akan tetapi, mengingat bahwa mendiang suamimu adalah sahabat baik kami, maka engkau pun merupakan sahabat baik kami dan engkau kami anggap sebagai seorang tamu yang terhormat. Mari masuk dan minum bersama kami, Nyonya. Dan kepada para pelayan itu Tian Hualosu berteriak agar disediakan mangkok, sumpit dan cawan bersih. Ah, mana saya berani, Totiang. Saya, tidak seharusnya saya. Nyonya, kami dengan sungguh hati menghormatimu sebagai istri bekas sahabat dari Tian Hualosu, mengapa engkau hendak menolaknya? Apakah engkau tidak mau menerima kebaikan kami? Tiba-tiba pendeta yang bermuka tikus itu berkata sambil tersenyum penuh arti. Sekali pandang saja Kim Lan yang sudah berpengalaman itu maklum apa yang berkecamuk dalam benak kepala yang seperti kepala tikus itu dan di dalam hatinya ia pun tersenyum puas. Memang inilah yang dicarinya. Tanpa dapat mengait seorang di antara para pimpinan Pek Lian Kau dengan kecantikannya, mana mungkin ia akan dapat menyelidiki tentang keadaan Tok Chiang Sian Jin itu? Dan si muka tikus ini agaknya bukan seorang yang berkedudukan rendah, buktinya dia dapat bicara seolah-olah dia berkuasa di situ. Mendengar ucapan tamunya ini, Tian Hualosu girang sekali. Terbuka jalan baginya untuk menyenangkan hati tamunya dan hal ini amat perlu karena dengan demikian maka tentu orang penting ini akan membuat laporan baik ke pusat tentang dirinya. Hahaha, engkau sungguh beruntung sekali, Nyonya, telah menyenangkan hati tamu agung kami. Perkenalkanlah, Lotte ini adalah Giok Lian Chu, seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali dan engkau tidak akan rugi berkenalan dengan dia. Dengan lagak seorang wanita, baik-baik, Kim Lan akhirnya menerima ajakan makan minum itu dengan sikap malu-malu. Akan tetapi setelah makan minum beberapa cawan arak, wanita ini mulai tersenyum manis sekali kepada si muka tikus. Wajahnya yang manis menjadi kemerahan, senyumnya makin lebar, tidak malu-malu lagi seperti tadi sehingga kalau tersenyum nampak deretan gigi putih rapi dan kadang-kadang nampak ujung lidahnya yang merah meruncing. Giok Lian Chu, Tosu Pek Lian Kau yang seperti juga rekannya, biarpun sudah memakai pakaian pendeta namun masih menjadi hamba nafsu yang amat lemah, sudah menjadi tergila-gila kepada Kim Lan. Seorang janda yang sudah 4 bulan ditinggal suaminya. Tentu saja bayangan ini lebih menarik daripada wanita-wanita dusun yang melayani mereka makan minum itu, yang biarpun tidak bersuami, namun setiap malam melayani para pimpinan Pek Lian Kau di tempat itu secara bergilir. Dan Kim Lan pandai jual mahal, bersikap seperti seorang wanita yang belum tahu apa-apa, dan hanya dengan bujukan dan seperti orang setengah terpaksa karena takut akhirnya ia membiarkan dirinya digandeng dan setengah ditarik-tarik oleh Tosu muka tikus itu memasuki kamar tamu yang sudah disediakan untuknya oleh para rekan-rekannya. Para Tosu pimpinan cabang Pek Lian Kau mengiringi mereka berdua yang masuk kamar itu dengan ketawa gembira, membuat Kim Lan mudah saja menjadi merah mukanya, yang sesungguhnya bukan merah karena malu-malu, melainkan karena marah. Namun semua ini harus dilakukannya. Betapapun juga, ia harus berkorban untuk pendekar sadis. Bukan hanya karena pendekar itu telah mampu membalaskan sakit hatinya terhadap Pangeran Toan, melainkan juga karena ia amat takut kepada pendekar yang luar biasa kejamnya itu, dan di samping rasa takut, juga ia tunduk dan tergila-gila kepada pemuda itu setelah beberapa hari lamanya ia menjadi kekasih pemuda yang lihai, gagah dan juga kejam dan aneh itu. Ia sudah berjanji untuk membantu, untuk menyelidiki tempat persembunyian Tok Chiang Sian Jin dan tentang keadaan di sarang Pek Lian Kau, dan satu-satunya jalan baginya untuk dapat berhasil tentu saja hanya dengan mengorbankan dirinya dan menggunakan kecantikannya untuk memikat hati seorang pimpinan Pek Lian Kau. Dan ia berhasil dengan baik sekali karena dari percakapan tadi ia diperkenalkan bahwa tamu agung yang harus dilayaninya adalah Giok Lian Chu, seorang tokoh Pek Lian Kau dari pusat yang tentu saja amat dihormati oleh para pimpinan di situ. Juga, di dalam perjamuan tadi ia diam-diam memperhatikan musuh pendekar sadis dan diam-diam ia merasa serem dan ngeri. Tosu itu nampak demikian pendiam dan dingin, memandang rendah segala sesuatu di sekelilingnya, bahkan dialah satu-satunya orang di antara para Tosu itu yang tidak bersikap merendah dan menjilat terhadap Tosu tamu muka tikus itu. Kim Lan maklum bahwa orang seperti itu tentu amat kejam dan juga amat cerdik, maka ia bersikap amat hati-hati. Untung bahwa bukan kepada Tosu musuh besar pendekar sadis itu ia harus melayani, karena biarpun Tok Chiang Sian Jin itu jauh lebih menarik sebagai pria dibandingkan dengan kakek muka tikus, namun ia akan merasa ketakutan dan ngeri terhadap Tok Chiang Sian Jin dan Tosu itu tentu akan dengan mudah dapat membongkar rahasianya.
Dengan pengalaman yang luas dalam hal hubungan antara wanita dan pria, Kim Lan dengan mudah saja membuat Tosu muka tikus itu semakin terbuai dan tergila-gila kepadanya, dan dari Tosu inilah Kim Lan akhirnya dapat memperoleh keterangan selengkapnya tentang diri Tok Chiang Xianjin, di mana tinggalnya, di pondok mana, dan apa kedudukannya di tempat itu. Satu-satunya pertanyaan si muka tikus yang membayangkan keheranan tanpa kecurigaan hanyalah, kenapa engkau tanya-tanya tentang Tok Chiang Xianjin? Kim Lan menjawab sambil merangkul dan tubuhnya agak menggigil seperti orang ketakutan dan ngeri. Mukanya begitu dingin dan sinar matanya kepadaku seolah-olah hendak menembus jantungku. Itulah sebabnya aku ingin tahu siapa sih manusia bermuka dingin itu. Jawaban ini menyenangkan hati Giok Liancu dan dia pun menceritakan semua keadaan Tok Chiang Xianjin seperti yang ditanyakan oleh wanita yang malam itu benar-benar telah menghiburnya dan membuatnya merasa senang sekali. Biarpun malam itu merupakan siksaan jasmani dan rohani bagi Kim Lan yang harus melayani seorang kakek yang dibencinya, harus menurut saja apapun yang dilakukan oleh laki-laki itu kepadanya, namun pada keesokan harinya, ketika ia berpamit dan dibekali uang cukup banyak untuk membayar 2 gulung kulit harimau dan pelayanannya, Kim Lan pulang dengan hati senang bukan main. Ia telah berhasil, ia akan membuat girang hati pendekar sadis yang dipuja dan dicintanya. Setelah Tian Xin mendengarkan semua keterangan dari Kim Lan tentang musuh besarnya, dia tersenyum girang. Terima kasih, Kim Lan. Kau tunggu saja di dalam hutan ini, aku mau pergi, tunggu sampai aku kembali. Tai Hiap. Kim Lan berseru, akan tetapi pendekar itu telah lenyap dari depannya dengan cepat sekali. Kim Lan duduk di atas batu sambil termenung, merasa kesepian dan juga gelisah. Malam tadi ia telah melakukan tugas yang berat dan sekarang pun ia masih merasa muak kalau teringat akan kakek si muka tikus. Akan tetapi, pendekar itu tidak mau menghiburnya dan pergi begitu saja, menyuruhnya tinggal seorang diri di tempat sunyi itu. Akan tetapi ia percaya bahwa pendekar sadis tentu akan kembali dan kalau pendekar itu sudah berhasil membunuh musuh besarnya, barulah ia akan menagih upah sepuas hatinya atas jasa-jasanya membantu pendekar itu. Sementara itu, Tian Xin sudah melakukan perjalanan cepat sekali menuju ke sarang Pek Lian Kau. Dia telah memperoleh keterangan dengan jelas dari Kim Lan. Tok Chiang Xianjin memang benar berada di sarang Pek Lian Kau, dan menurut keterangan wanita itu, Tok Chiang Xianjin bersembunyi di dalam sebuah pondok seorang diri di sebelah utara dusun atau perkampungan Pek Lian Kau itu. Dan perkampungan itu setiap saat dijaga oleh anak buah Pek Lian Kau sehingga tidak mungkin ada orang asing dapat memasuki kampung tanpa diketahui mereka dan sebelum dia sempat bertemu dengan musuh besarnya itu, tentu dia telah dilaporkan terlebih dahulu dan pihak musuhnya dapat berjaga-jaga. Akan tetapi, pada waktu pagi itulah kesempatannya yang paling baik karena menurut keterangan Kim Lan, Tok Chiang Xianjin berlatih samadhi dan tidak keluar dari pondoknya dari pagi sampai sore. Tosu itu melatih ilmu silat kepada para pimpinan Pek Lian Kau, atau setidaknya bertukar pikiran tentang ilmu silat dan saling mengisi. Menurut penuturan kakek muka tikus yang memberi keterangan kepada Kim Lan, katanya Tok Chiang Xianjin mempunyai hubungan baik sekali dengan Tian Hualosu dan sering mewakili ketua itu untuk melatih ilmu silat kepada murid-murid ketua itu, dan bahkan kepada para sute ketua itu yang merupakan dewan pimpinan cabang Pek Lian Kau. Tentu saja hal itu dilakukan sebagai imbalan jasa Pek Lian Kau yang sudah menerimanya untuk bersembunyi di tempat itu dan juga tentu saja untuk perlindungan yang dijanjikan oleh Pek Lian Kau kepadanya untuk menghadapi musuh besarnya, demikian pikir Tian Xin. Dan memang sesungguhnya dugaan pemuda ini tidak meleset dari kenyataan. Tok Chiang Xianjin sudah mendengar tentang pendekar sadis itu, sudah dapat menyangka siapa adanya pendekar kejam itu, dan dia merasa gentar sekali. Maka dia sudah berunding dengan pimpinan Pek Lian Kau untuk minta bantuan mereka apabila musuh besarnya tiba, dan sudah memperoleh janji dari pihak pimpinan Pek Lian Kau. Akan tetapi tentu saja Tian Xin tidak merasa takut menghadapi mereka semua itu. Hanya dia bersikap cerdik, tidak mau memasuki sarang Pek Lian Kau begitu saja, karena kalau dia tidak hati-hati dan masuk begitu saja, sebelum dia bertemu dengan musuhnya, dia akan ketahuan dan musuhnya yang mendengar akan kedatangannya itu sangat boleh jadi akan melarikan diri terlebih dulu. Dia harus dapat menyergap Tok Chiang Xianjin di pondoknya sebelum orang itu pergi, dan setelah itu, biar dia akan dikeroyok oleh seluruh anggota Pek Lian Kau sekalipun, dia tidak merasa gentar.
Yang penting dia harus dapat bertemu dengan Tok Chiang Xianjin dan membunuh musuh besar ini sebelum orang itu sempat melarikan diri lagi. Ketika itu Tianxin menyelinap di antara pohon-pohon di luar dusun sebelah utara. Sampai beberapa lamanya dia diam saja bersembunyi tanpa bergerak dan akhirnya dia dapat melihat 3 orang anggota Pek Lian Kau yang mendekam di dalam parit, agak jauh di depannya. Kiranya mereka itu berjaga sambil bersembunyi di dalam parit, seperti barisan pendam. Tentu saja sukar bagi orang luar untuk memasuki wilayah itu tanpa ketahuan, pikirnya. Dia lalu menyelinap di antara pohon dan semak-semak, mempergunakan kepandaiannya sehingga gerakannya seperti terbang saja. Cepat sekali dia berpindah dari pohon ke pohon, bergerak ke sebelah kanan. Tepat seperti yang diduganya, antara jarak 100 meter dari parit itu, terdapat parit lain dengan 3 orang anggota Pek Lian Kau yang berjaga sambil enak-enak duduk di dalam parit. Ketika dia memeriksa ke kiri, di sebelah parit pertama, juga dalam jarak 100 meter, terdapat parit lain. Kiranya demikian ketat penjagaannya. Tianxin bergerak cepat, setelah dia merunduk dan bergerak sambil tiarap di antara rumput, mendekati parit pertama, setelah tiba dekat tubuhnya terjun ke bawah dan sebelum 3 orang itu sempat mengeluarkan suara, hanya memandang dengan mata terbelalak, dalam beberapa detik saja Tianxin telah merobohkan mereka dengan menotok mereka. Gerakannya terlampau cepat bagi 3 orang penjaga ini sehingga mereka itu sebelum tahu apa yang terjadi telah roboh terkulai pingsan. Bersambung ke bab 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.